warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Rosmala Dewi SPDSD selaku Kepala SPD dari Kelurahan Lengkuang yang saya hormati, Ibu Parwita SPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Umum yang berkesempatan hadir dalam rangka kegiatan pendampingan individu kedua untuk guru penggerak angkatan 10 Bapak Hermansa SPD yang saya hormati. Adapun acara kita pada hari ini yaitu diseminasi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Pak Hermansa SPD selaku guru penggerak angkatan 10. Untuk hal tersebut, marilah sama-sama kita buka saja kegiatan ini dengan sama-sama melafalkan lafaz basmalah. Sebelumnya akan kita dengarkan sambutan oleh Kepala SD Negeri 08 Rambangkuang. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Rosmala Dewi SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PD Kapolda Penggerak CGP 10, yang saya sayangi rekan-rekan guru yang sepahali hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Pak Herman CGP 10 mengenai dispensasi visi prakarsa dan program. Salawat dan salam pada kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan yang sehat, kesempatan untuk berkumpul di alam di kelas ini. Ibu bapak guru, ibu CGP BP Parwita, inilah SD kami, SD 08 Rambangkuang. Ya, kira-kira kalau dari Tanjung Batu sedang lebih dikit, ya. Jadi di sini kami mempunyai berapa lokal? 12 lokal, Bu. 1 sampai 6, 1, 2 sampai 6 itu lokal. Adapun guru CGP kami yang sudah kelas 9 sudah ini Ayam. Nah, kemudian yang akan laksana sekarang ini Ibu Pak Hermansa. Adapun yang akan kita kerjakan hari ini, Bu, kami minta tolong dengan Ibu. Adapun guru kami ini minta diberi pengetahuan yang akan diperolehnya selama dia mengikuti CGP. Kemudian agar apa yang ilmu yang diperolehnya bisa kami nikmati di antara teman-temannya ini, Bu. Kemudian lagi semoga selama dalam melaksanakan kegiatan CGP Pak Hermannya sehat-sehat, Bu. Apapun yang dia butuhkan di sekolah ini kami mendukung. Apa yang ada di SD ini silakan digunakan. Apa yang bisa kami bantu atau guru-guru bisa bantu, silakan Pak Herman menambah. Kami mungkin tidak banyak. Kemudian mungkin, Bu, ke depan ada lagi CGP 11 calonnya, ya, SD kami ini lulus dalam ke depan. Semoga mereka itu sehat-sehat kalau, Bu, ya.
Jadi bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kemudian kami tidak banyak Bu, semoga yang melaksanakan CGP ini ilmunya bermanfaat bagi teman-temannya dan bagi dirinya sendiri. Kami tidak banyak ngomong, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, kalau ada salah omong, hanya manusia biasa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rosmala Dewi untuk sambutannya. Berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari pengajar praktik CGP Angkatan 10. Dalam hal ini kami persilakan kepada yang hormat Ibu Kawita SPD. Waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami selalu bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi sudah kita menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, maka penyampaian inspirasi, isi dan prakarsa perubahan. Ini sebenarnya lebih cenderung ke bagaimana mendiskusikan cita-cita sekolah untuk sekolah yang lebih mempertimbangkan kebutuhan murid. Salam dan salam sejahtera kepada junjungan kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari yang ceria dan kemudahan pada anak hidayah. Pada keluarga, sahabat serta orang kita semuanya ini, semoga kita termasuk ke dalam golongan yang sangat berkah. Amin ya Allah. Mohon izin Ibu dan Bapak Ibu Kepala SD Negeri 8 Rangga, Ibu Rosmala Dewi SD yang sudah menyambut saya dengan senang hati membuka pada pendampingan 2 CGP Angkatan 10 bersama Pak Heran Sebelum. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang juga mau menyempatkan waktunya. Saya tahu bahwa kita ada tugas pokok kita ya, sekarang jam masuk kelas sebenarnya, tapi kami mohon waktunya untuk sedikit memberikan masukan atas nanti visi dan misi atau cita-cita yang akan diprakarsai oleh Pak Hermansyah. Dan saya berharap bahwa ini adalah proses pembelajaran dari pendidikan guru penggerak, khususnya untuk Pak Hermansyah, agar nanti ketika diberikan amanah sebagai kepala sekolah ke depannya, ya Bapak Ibu ya, Pak Hermansyah sudah punya pemahaman, sudah punya pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan atau membentuk atau merumuskan cita-cita sekolah yang nanti akan menjadi visi dan misi sekolah tersebut. Dan ini akan menjadi pelajaran tidak hanya Pak Hermansyah, tapi untuk kita yang berada di sini. Jadi siapa tahu nanti Bapak Ibu diberikan amanah juga, diberikan kesempatan juga untuk menjadi kepala sekolah. Jadi sudah siap. Ya. Baik, adapun kegiatan kali ini ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Pak Hermansyah akan memandu bagaimana mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah di sekolah SD Negeri 8. Kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi visi sekolah kita lihat, ya. Visi sekolah yang sudah ada nanti dilihat apakah nanti ada perubahan
Ya, bukan berarti perubahan yang nanti akan disusun itu harus langsung dipakai gitu. Ya, ini hanya sekadar pembelajaran bagi akhir masa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah ini. Mohon Bapak Ibu nanti memberikan sumbang sarannya, ya, memberikan idenya, memberikan pendapatnya. Saya rasa itu saja catatan dari saya, dan nanti akan diteruskan oleh Pak Hermansyah. Yang jelas pentingnya di sini adalah Pak Hermansyah dalam proses pembelajaran di CGP ini angkatan 10 ini untuk menyusun visi dan misi sekolah. Maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita ke acara inti, yaitu diseminasi visi dan prakasa perubahan. Dalam hal ini yang disampaikan langsung oleh Pak Hermansyah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Pada Pak Herman, dipersilakan. Izin Bu Kepsek, DPP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 08 Rambang Buang, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Parwita yang jauh-jauh datang dari Palung Raya menyempatkan waktunya untuk memberikan pendampingan ibu ini. Dan saya hormati para rekan guru dan staf tata usaha yang menyempatkan diri untuk menambah pengalaman ya dengan kita berdiskusi pada hari ini. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesempatan, kenikmatan dan kesehatan sehingga kita sama-sama bisa berkumpul dalam ruangan yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan sebuah agenda, yaitu diseminasi visi dan prakarsa perubahan. Semoga kita senantiasa diberikan Allah pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perkataan akhirnya yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Baik, mohon izin semuanya. Izinkan saya Hermansyah, sarjana pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 untuk melakukan diseminasi visi dan prakarsa perubahan pada SD Negeri 08 Rambang Buang. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib, yaitu pendampingan individu yang sebenarnya Bapak Ibu, Ibu Parwita beserta suaminya tercinta itu akan setiap bulan datang ke sini untuk melakukan pendampingan kepada saya selama 5 kali Bu ya. Nah, ini sudah berjalan 2 kali, jadi nanti insya Allah tidak akan bosan Bu, guru-guru mendapatkan ilmu baru dari PP, dan juga kita saya harap nanti kedepannya kegiatan seperti ini akan berlangsung atau berkontinu Bu ya. Bu Kepsek, saya izin. Oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah beserta dewan guru lainnya yang telah memberikan saya sumbangsi, izin, support, serta tempat sebagai wadah saya untuk mengembangkan ilmu guru penggerak ini. Adapun tujuan pembelajaran atau pendampingan kita pada hari ini, yang pertama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang.
Jadi visi dan prakarsa perubahan ini hal yang wajib disampaikan, karena benar kata Ibu Parwita tadi bahwa kegiatan kita ini semata-mata pada diskusi hari ini tidak ada tujuan untuk merubah visi sekolah yang notabene sudah lama berjalan, sudah lama dirumuskan oleh sekolah ini. Namun kita hanya menunjukkan bagaimana cara atau tahapan-tahapan untuk membuat sebuah visi yang akan kita laksanakan di dalam suatu instansi sekolah. Pada dasarnya setiap sekolah itu wajib mempunyai visi dan misi sebagai acuan. Baik, definisi. Visi adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, senada dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun. Apa sih yang harus kita tuntun? Yang harus kita tuntun itu siswa kita, ya, menuntun ke arah yang lebih baik. Kodrat-kodrat yang dimiliki oleh siswa kita tuntun supaya mereka mendapatkan tujuan, yaitu selamat dan bahagia akhirnya. Nah, bagaimana sih tuntunan kita itu bisa kita laksanakan kalau tidak ada yang namanya visi? Ibarat kertas kosong, ibarat kanvas kosong. Visi itu kita tuliskan di kertas kosong itu. Kira-kira pengen seperti apa ya yang murid kita itu ke depan nanti 5 tahun sampai dengan 10 tahun ke depan, kira-kira kita tuh sudah bisa membayangkan, oh murid kita akan seperti ini, oh murid kita akan seperti itu, ya. Jadi visi yang disusun harus berpihak pada murid, ya. Terus karena murid merupakan objek dari apa yang telah kita cita-citakan tersebut. Kita pengennya anak itu seperti apa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Maka visi itulah yang harus kita jalankan di sekolah. Kalau kita maunya anak kita mempunyai karakter yang baik, maka dalam visi sekolah itu harus kita selipkan beberapa karakter yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Lanjut. Nah, bagaimana sih Pak tahapan untuk membuat sebuah visi tersebut? Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, kita diawali dengan melengkapi kalimat rumpang yang telah saya susun. Jadi nanti saya akan memberikan sticky note kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan yang dilontarkan di proyektor. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Misalnya Ibu Sul memimpikan murid-murid Ibu Sul jadi apa ke depan? Ya. Nah, itu harus kita jawab di atas sticky note ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita selanjutnya melengkapi kalimat rumpang. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang, silakan ditulis Bapak Ibu. Ini kira-kira acuan kita membuat visi, kira-kira 10 tahun ke depan itu siswa kita pengennya jadi apa? Jika sudah selesai, silakan Bapak Ibu ditempel di papan tulis di kolom nomor 1. Oke, sudah satu yang sudah mengumpul. Kira-kira kita nih maunya anak kita itu menjadi apa ke depan? Memimpikan seperti apa?
Oke, yang selesai silakan ditempel di papan tulis. Kalau selesai silakan ke pertanyaan kedua. Di sticky note lainnya. Kita percaya bahwa murid adalah kira-kira kita tuliskan itu hal yang akan kita capai ke depan, Bu, untuk murid kita itu. Jika sudah selesai, silakan ditempel di kolom nomor 2 di papan tulis. Jika tidak muat, ditumpuk saja, Bu. Bu Yuli, itu yang pertama tak tempelkan saja. Stickingnya dibagi-bagi. Lanjut pertanyaan ketiga, Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah ini kita mengutamakan apa? Jika sudah selesai, mohon untuk ditempel di kolom nomor 3 di papan tulis. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa pertanyaan keempat, silakan ditempel pada kolom nomor 4 pada papan tulis. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
murid di sekolah kita sadar betul bahwa lanjut pertanyaan kelima. Lanjut. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk selesai. Oke, yang terakhir. Yang kelima sudah perlu. Yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini pertanyaan-pertanyaan yang merunut pada sekolah kita ya Bapak Ibu, sekolah kita yang terjadi sekarang. Pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jika sudah selesai nanti akan kita bahas kalimat rumah tersebut. Jika sudah selesai silakan ditempel. Oke, sudah selesai. Nah, dari 6 kalimat lupang tersebut kita sudah ada beberapa rencana, beberapa gagasan, bahkan ide-ide segar untuk ke depan itu siswa kita itu pengennya seperti apa yang akan kita ciptakan dari proses pendidikan yang kita jalankan di sekolah ini. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita bahas satu persatu kalimat lupang yang pertama. Oke, kalimat lupang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita di sini guru, murid-murid itu yang sedang kita bina sekarang, yang sedang kita tuntut ke arah yang lebih baik sekarang itu. Nah, di sini sudah Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama, seperti contoh, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, beradab, berilmu. Nah, itu tuh tujuan kita ke depan.
pengen menciptakan murid-murid yang berakhlak, beradab, berilmu. Selanjutnya di sini ada berakhlak mulia sama. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi ada berakhlak mulia itu. Poin pentingnya berakhlak mulia. Lanjut, memimpikan anak kita menjadi orang yang berguna bagi negara. Nah, ini lebih universal. Lanjut, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak lagi, memimpikan anak-anak yang menjadi generasi penerus yang lebih baik. Jadi intinya di pertanyaan pertama kita memimpikan murid-murid sama, pengennya itu anak-anak itu sukses, pengen anak-anak itu berakhlak mulia, ya, berbudi pekerti yang baik dan berilmu. Lanjut pertanyaan kedua, di sekolah kita ini di SD Negeri 08 Pramangkuang, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, poin pentingnya karakter yang berbeda-beda. Kenapa tadi Kang Hadi, Ki Hajar Dewantara, dia fokusnya kepada berpihak pada murid. Kenapa? Tujuan pendidikan ini untuk menciptakan murid-murid yang berkarakter baik. Ya, kita tuh menuntut murid seperti itu. Jadi tujuan utama kita itu ya murid. Nah, di sini ada anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Artinya kita tahu bisa membaca. Ya, karakter yang ada dalam satu kelas itu berbeda-beda. Itulah tantangan bagi kita untuk melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, kalau dalam sekarang apa disebutkan? Pembelajaran apa? Berdiferensiasi. Lanjut, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang berkarakter sama, unik, memiliki karakter yang berbeda-beda sama. Kita percaya bahwa murid adalah seorang yang bisa mencapai cita-citanya dengan bakat yang ada. Ya, jadi kita berbicara tentang karakter dan bakat. Lanjut, anak yang berakhlak mulia, kita percaya bahwa murid adalah seorang manusia yang menjalani perubahan-perubahan yang lebih baik. Benar. Kenapa mereka sekolah? Karena mereka itu ingin berubah kepada yang lebih baik. Benar kata Kak Hadi tadi, tujuannya apa? Selamat dan bahagia. Lanjut pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter, bagus, mengutamakan kedisiplinan, kesopanan, mengutamakan lingkungan yang nyaman bagi murid. Nah, ini salah satu aplikasi dari berpihak pada murid tadi. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan yang sifatnya menyeluruh untuk anak didik. Nah, ini sama juga berpihak pada murid, mengutamakan siswa dapat pelajaran yang berguna untuk masa depannya, mengutamakan kerja sama dan kekeluargaan, mengutamakan disiplin sama seperti pertama tadi. Jadi di sini kita sepakat bahwa yang kita utamakan itu disiplin, keteraturan, kesopanan tadi. Terus juga intinya sih berpihak pada muridnya. Yang keempat, lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Benar. Kenapa mereka sekolah? Karena mereka ingin mendapatkan ilmu bermanfaat, ya, untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kenapa mereka murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya ke sekolah untuk belajar. Jadi tujuannya itu belajar. Dirinya dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia serta cerdas. Ini kembali ke pertanyaan pertama tadi. Jadi nyambung, sinkron. Dan yang selanjutnya itu sekolah tempat untuk menggali ilmu pengetahuan, merupakan tempat mereka bersosialisasi, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Oke, jadi sekolah itu sebagai wadah bagaimana manusia itu mampu menjadi masyarakat yang sebenarnya. Ketika ia lulus sekolah, dia akan masuk ke jenjang lebih baik, maka ilmunya itu akan bertambah, dan itulah menjadikan mereka insan yang lebih baik tadi. Pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat memberikan pendidikan berpengajaran yang terbaik, memajukan sekolah supaya terciptanya anak-anak cerdas, mengantarkan murid ke
menjadi manusia yang berguna. Kita yakin untuk mencapai sekolah yang diimpikan ke depannya nanti. Jadi tujuannya sangat mulia. Lanjut yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki bakat. Di era globalisasi ini, siswa harus kreatif. Lanjut, kita dan warga sekolah ini paham bahwa lingkungan sekolah mampu membuat kesuksesan sekolah dan siswa. Benar, lingkungan itu sangat berperan dalam kesuksesan sekolah dan juga siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini artinya kita sudah bisa mengidentifikasi sekolah kita sekarang. Ya, tujuan-tujuan mimpi-mimpi yang sudah Bapak Ibu tuliskan itu sebenarnya bisa kita realisasikan ke dalam bentuk visi sekolah. Nah, visi sekolah itu menjadi acuan. Jadi, ketika kita melenceng sedikit, kita buka lagi visi sekolah. Apa sih tujuan kita? Apa sih mimpi kita ke depan untuk siswa-siswa kita, untuk sekolah kita? Nah, lanjut Bu Maya. Nah, ini visi sekolah kita sekarang. Visi SD Negeri 08 Lamangkuang, saya bacakan, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, cinta lingkungan, berkebinekaan global dengan berlandaskan iman dan takwa. Sekarang kita sinkronkan dengan apa yang telah kita tulis. Kira-kira visi kita selama ini sudah berjalan belum? Sudah sesuai dengan mimpi-mimpi kita tadi belum? Sudah kan? Sudah. Nah, jadi jika sudah, maka kita harus kembangkan lagi. Kita totalitasnya kita lebihkan lagi. Karena apa? Tujuan kita adalah murid-murid itu menjadi selamat dan bahagia. Ya. Jadi visi ini sangat penting bagi acuan kita dalam memberikan pendidikan. Nah, saya ulang lagi, diskusi kita pada hari ini bukan untuk merubah visi ini, ya, tapi kita belajar bagaimana sih untuk merumuskan sebuah visi. Yang visi itu pada dasarnya wajib bagi sebuah instansi. Karena untuk apa diciptakan? Ya, itulah tujuan kita, mimpi kita ke depan. Lanjut Bu ya. Pertanyaan politik, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang untuk murid? Kira-kira visi tadi sudah selaras belum dengan yang kita mimpikan ini? Sudah. Kita pengennya anak itu berakhlak mulia, mengembangkan karakternya, mengembangkan bakatnya, ya, dan akhirnya menjadi insan yang lebih baik. Kalau sudah, artinya tidak ada yang ingin disesuaikan dan diubah. Pun andaikan ada yang diubah dan disesuaikan, itu tidak serta-merta kita langsung tanda tangan, tidak. Karena membuat sebuah visi itu butuh proses dan butuh wadah lagi yang lebih luas. Lanjut. Nah, sekarang mari kita diskusikan, kita rincikan pendapat Bapak Ibu mengenai sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua. Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa? Kira-kira kita diskusikan, rincikan sikap dan perilaku murid yang seperti apa kita, yang harusnya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Herman atas kesempatannya. Bapak Ibu, setelah kita diskusikan mengenai cita-cita kita terhadap siswa kita tadi, peserta didik kita tadi, bahwa sebenarnya apa yang menjadi visi kita selama ini itu merupakan cita-cita kita dan selaras, masih sama cita-cita kita dengan yang terdahulu, dengan apa yang kita impikan sama-sama tadi Bapak Ibu ya. Namun hanya saja mungkin harus ada penekanan lagi atau penguatan lagi supaya visi tersebut memang terlaksana sebagaimana
yang seharusnya kita dambakan. Misalnya pada murid, karena murid itu sebagai objek, kita sebagai guru lah yang menjadi penentu arah dari murid-murid kita tersebut. Mungkin di sini sama-sama kita mimpikan murid yang berkarakter baik, kemudian murid yang memiliki sopan santun. Penguatannya akan lebih baik lagi jika misalnya dalam momen kegiatan religiusnya, misalnya di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan kegiatan tersebut, hanya mungkin ada penguatan saja, perlu penguatan saja. Misalnya pada kegiatan baca yasin di hari Jumat, kegiatan tersebut alangkah baiknya kalau misalnya kita tambah lagi dengan kegiatan sejenis kultum seperti itu. Kita jadwalkan dulu, misalnya jadwalkan petugasnya. Jangan hanya kita fokus kepada guru pai saja. Kadang guru pai tidak hadir, alhasil kegiatan tersebut jadi tak dilaksanakan. Bagaimana dalam kegiatan tersebut kita rancang sebagaimana mestinya, kita jadwalkan. Misalnya setiap hari Jumat itu ditambahi dengan kegiatan bagusnya kultum bagaimana ditugaskan kepada guru-guru dengan giliran, sama seperti dengan petugas piket, tugas pembina upacara misalnya. Itu sebagai langkah, sebagai wujud penguatan supaya anak-anak didik kita tadi memiliki karakter tadi. Itu salah satunya. Itu menurut saran saya. Kemudian kepala sekolah juga demikian. Alhamdulillah sudah memberikan contoh teladan yang baik bagi kita semua, baik itu kedisiplinan dalam hal datang tepat waktu, kemudian memberikan pokoknya teladan yang baik kepada kita. Kemudian orang tua, ini yang perlu lagi kita kuatkan, perlu lagi kita harus punya kolaborasi dengan orang tua. Dalam hal ini mungkin saya merasa saya sendiri selaku wali kelas kurang dalam hal kerjasama dalam mendidik anak-anak kita tersebut. Ternyata kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua itu sangat penting dalam rangka membentuk karakter peserta didik yang baik. Itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Maya yang telah menyampaikan pendapatnya tentang rincikan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Jadi benar Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira sikap perilaku kita sebagai guru, murid kita, orang tua dan juga kepala sekolah yang seperti apa yang terbaik sehingga visi yang telah kita rumuskan itu bisa berjalan dengan lancar. Saya berikan contoh, misalnya guru masuk tepat waktu, sikap dan perilaku kita tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, tidak membosankan, dan mengajar dengan sesuatu yang baru, yang berinovasikan. Kemudian orang tua mendampingi anak belajar, dan murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Itulah salah satu cerminan dari sebuah visi. Nah, kita sekarang menggali pendapat. Pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Bisa dibayangkan apa inisiatif perubahan? Kalau Ibu Maya tadi itu salah satu inisiatif perubahan. Dia ingin anaknya berkarakter baik, berakhlak mulia. Maka inisiatifnya tadi membuat sebuah gerakan baru, program baru pada hari Jumat ya, Jumat Takwa ya, yaitu dengan masukan kultum. Nah, kemarin juga kami sudah belajar di CGP di pendidikan guru penggerak. Di situ ditanya kira-kira apa sih gerakan yang pengen Bapak Ibu gubrakkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, selama saya 2 tahun di sini, saya melihat salah satunya itu yang paling menjadi PR itu sampah, ya, sampah. Jadi sampah itu di mana-mana menjadi momok
bukan resiko, tapi di seluruh tempat sampah itu menjadi momok. Karena kita tidak bisa mengendalikan sampah itu dengan tanpa tindakan, ya. Kita harus mengendalikan sampah itu dengan tindakan. Maka kita perlu dibuat gerakan. Maka kami kemarin membuat sebuah gerakan namanya gajah. Gerakan saya lupa. Gerakan anti, pokoknya ujung sampah. Jadi gerakan itu kita membuat sebuah program di sekolah supaya sampah itu bisa didaur ulang kembali, bisa diminimum seperti itu. Nah, yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua kepada si sekolah, kepala sekolah untuk menjaga si sekolah? Yang pertama kerjasama. Itulah intinya kerjasama. Selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Salah satunya supervisi, diskusi seperti ini. Ya, kalau kita terbuka, membuka hati, membuka pikiran, maka akan tercapai akan tercipta ide-ide segar yang bisa kita tukarkan kepada teman-teman kita dengan berdiskusi seperti ini. Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, Bapak Ibu, visi itu muaranya itu kepada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Visi yang telah kita rumuskan itu muaranya kepada ini. Kita ingin anak berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila dimensi pertama beriman dan berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ingin anak kita itu mandiri. Maka ini dijawab oleh profil pelajar Pancasila: bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Saya akan memberikan sebuah contoh prakarsa perubahan yang telah saya susun kemarin. Oke, kalimat prakarsa perubahan yang telah saya susun yaitu menciptakan inovasi pembelajaran baru untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Nah, ini pengalaman di kelas saya. Ya, di kelas saya itu ketika pelajaran matematika, ya, itu anak ketakutan. Entah di pelajaran ini Bapak Ibu, anak pertama ketakutan, yang kedua malas duluan, capek duluan, bahasa kitanya jernih duluan, ya. Kapan kita ngomongkan hari ini pelajaran matematika, mereka sudah lesu. Nah, maka ini menjadi kalimat prakarsa perubahan. Maka saya jawab dengan kampas Bagja. Nah, di sini ada program-program yang sudah saya tuliskan. Kira-kira untuk mengubah motivasi anak dalam belajar matematika itu seperti apa? Di sini sudah ada saya tuliskan. Nanti kita sharing di luar forum ya, Bapak Ibu, kalau mau melihat prakarsa perubahan itu. Oke, saya lanjutkan dengan sebuah game. Ya, saya bukan sebuah game. Jadi game ini namanya game dengarkan. Ya, sekarang kita baca, tadi kan matematika, ya. Sekarang baca kalau berhitung kan? Coba kita hitung dulu. Ini, kalau yang ini salah. Ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Pak ulang. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini berapa? Yang ini? Kalau yang ini? Pintar semua matematikanya. Ulang lagi, dengarkan ya, dengarkan. Ini 1. Yang ini? Kalau yang ini? Ini? Salah. 30. Dengarkan perkataan saya. Ini
Yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kalau ini? Nah, salah matematikanya. Ini 3. Kalau yang ini? Yang ini? 2. Benar. Kan pengunjung tadi dengarkan omongan saya. Ini 1 IN, ini 1. Yang ini YAND 2. Kalau yang 3. Nah, apa inti dari game ini? Game ini intinya dengarkan apa yang disampaikan oleh orang. Jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Sekecil apapun orangnya, sehitam apapun orangnya, ambil hikmah dan motivasi yang dia sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ibu Karina dulu, Bu. Baik, terima kasih Pak Anwar yang sudah menyampaikan disini luar biasa sekali, sudah memberikan dan mengecas semangat saya kembali karena saya GP angkatan 3 malah Bu Pak ya. Jadi ngecas lagi, memberikan semangat lagi. Alhamdulillah visi misi sekolah ini sudah sangat bagus gitu ya. Tinggal benar kata Ibu Maya ya, tinggal menguatkan lagi. Dan apa? Ya implementasikan. Ya praktekkan ya, kayak tadi ada program Jumat Takwa ya. Kalau kami di sekolah di SMP Satu Indralaya itu Senin sampai Jumat pagi ada implementasi kurikulum atau IK, kemudian literasi. Kalau Senin upacara, hari Selasa literasi mata pelajaran, hari Rabu literasi kitab, baca Quran ya. Hari Kamis senam, hari Jumat yasinan Jumat dan kultum. Jadi setiap hari itu memang ada kegiatan. Tapi alhamdulillah tadi sudah memperkasainya luar biasa. Walaupun satu, tapi ada perubahan. Itu yang diharapkan. Jadi harus berani berubah, insya Allah. Kalau yang kemarin atau yang sebelumnya itu GV angkatan 9 lagi programnya apa Jumat Takwa baru mau dibuat sekarang ya. Saya beri nama bersimbah. Bersih dan memanfaatkan limbah. Benar kata Pak Iman tadi, sekolah kami itu masalah yang krusial itu masalah sampah. Di mana? Maksud saya dengan program yang akan rencana yang saya laksanakan ini, limbah yang kira-kira dapat dimanfaatkan dari dibuat dalam bentuk kembang misalnya gitu. Yang saya baca sampah di sekolah kami itu ada yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk kembang misalnya gitu ya, karena sampahnya dari bungkus mie gelas, kalian sudah praktek Bu, sudah dibawa ke panen Bu. Kemudian kalaupun sampahnya dapat dijual kembali, sampah plastik itu jangan dilumpuhkan baru hasil sini Bu, harus dijual lagi. Lanjut program belajar. Jadi berencanakan bisa masuk ke Wina juga Bu semua ya. Jadi seperti itu, alhamdulillah luar biasa. Kalau mau di atas dulu, kalau misalnya bukan berarti sekolah yang jauh dari kota itu tidak bisa memberikan hal-hal yang positif, itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hermansa, Ibu Kepala Sekolah dan jalan lurus kepada usaha yang terlibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah acara diseminasi visi dan proposal perubahan oleh CGP Angkatan 10.
yaitu Pak Hermansyah SPD. Dalam hal ini marilah sama-sama kita buat catatan kecil berupa kesimpulan, yaitu yang mana visi adalah langkah ke depan bagi kita yang dapat menginspirasi, memotivasi kita semua, dan tujuan akhirnya itu supaya terwujudnya peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini, dan acara yang terakhir kita tutup dengan doa. Dalam hal ini kami silakan kepada Pak Hermansyah sendiri, Pak, untuk berdoa. Mari kita berdoa dengan merendahkan tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'ina fi sabab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ibu, dengan acara pada hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata yang salah. Pada Allah saya senantiasa memohon ampunan. Saya akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.